Ini akan saya sampaikan beberapa amalan-amalan yang kalau kita laksanakan dengan baik itu pahalanya luar biasa. Ya. Mudah-mudahan setelah ini kita sedikit berubah. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ba'du. Ahlul muslimin al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddada ma'a al-barnamij al-khutbah al-mimbariyah ba'da salati al-isya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masuk bulan Ramadan, beliau berubah dari semua aspek. Tidak sama ketika di luar Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi itu ketika masuk Ramadan itu kebaikannya bertambah. Lebih baik daripada angin yang membawa keberkahan. Sedekahnya bertambah, sholatnya, kebaikannya, intinya kebaikannya bertambah ketika masuk Ramadan. Nah, kita tidak mungkin akan sama dengan Rasulullah, itu nggak mungkin, saudara sekalian. Karena beliau itu derajatnya sangat tinggi. Beliau adalah manusia paling takwa, manusia paling tinggi derajatnya di sisi Allah, bahkan mengalahkan Jibril. Ya. Jadi dulu para ulama itu berselisih mana lebih afdal, mana lebih mulia, Jibril atau Rasulullah SAW. Ternyata setelah diteliti berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, beliau adalah makhluk paling mulia, mengalahkan Jibril sekalipun. Jadi kita nggak mungkin sama dengan Rasul. Tapi paling tidak kita meniru. Paling tidak kita meniru Rasulullah SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menawarkan kepada kita amalan-amalan kecil, sederhana, tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga, tidak butuh waktu yang lama, tetapi di sisi Allah itu sangat luar biasa nilainya. Maka biasanya kalau kita itu memahami betul apa yang kita lakukan, kita pahami hadisnya apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi semangat melaksanakannya. Misalnya saja puasa Ramadan ini, mungkin diantara kita tentang puasa tahunya hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal masih banyak hadis-hadis tentang puasa. Misalnya man shama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadri imana wa ihtisaba. Kemudian dalam hadis yang lain yang artinya siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka akan dijauhkan dari neraka sekian jauh. Ini semuanya hadis sahih. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut ini akan saya sampaikan beberapa amalan-amalan yang kalau kita laksanakan dengan baik itu pahalanya luar biasa. Ya. Mudah-mudahan setelah ini kita sedikit berubah.
Di antaranya Bapak Ibu sekalian, Rasul kita bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Hadisun sahih rawahu Muslim. Barang siapa yang berwudu, kata Nabi, dan memperbaiki wudunya, maka ghufira lahu, apa tadi? Kharajat khatayahu, kesalahannya berjatuhan sampai berjatuhnya tetesan-tetesan air dari celah-celah kukunya. Hadis sahih. Ya. Ketika kita berwudu, kita hadirkan hadis ini. Ya. Kemudian Rasul juga pernah bersabda, "Man asbaghal wudu wa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a." Hadisun sahih rawahu Muslim. Barang siapa yang berwudu dengan maksimal, memperbaiki, artinya berwudu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca doa wudu asyhadu an la ilaha illallah yang sudah kita hafal sejak TK. Nah, mungkin di antara kita ada yang wudu saja tapi nggak membaca doa ini langsung, padahal ini fadilahnya. Apa kata Nabi? Siapa yang berwudu dan membaca doa ini tadi, akan dibukakan baginya pintu surga yang 8, dan dia disuruh pilih pintu mana yang dia suka. Hadis sahih Muslim. Ya. Masih tentang wudu. Ya. Nabi SAW bersabda, "Iza tawadda'a fa ahsana al-wudu, summa kharaja ila al-masjid, la yukhrijuhu illa as-salat, lam yakhtu khutwatan illa rufiyat lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah, fa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla." Yang artinya, siapa yang berwudu di rumah, ini syaratnya di rumah, kemudian dia menuju masjid, dia tidak ke masjid kecuali niat salat, tidak ada yang lain, apa salat isya, apa salat tarawih, dan yang lainnya, pokoknya ibadah. Apa kata Nabi? Dia tidak melangkah kaki kanannya kecuali naik derajat 1 tingkat, dan melangkah kaki kiri, kesalahan dihapus atau dosa dihapus, dan malaikat akan mendoakannya selama dia berada di masjid. Allahu Akbar. Al-hadisu muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Ayo sekalian, jadi ketika kita melangkah, kita hadirkan hadis Nabi ini. Kita bukan sekedar melangkah, tapi di situ ada nilai setiap langkah. Ya. Kemudian antara rumah dengan masjid misalnya, kita menemukan ada kerikil atau batu liar yang menghalangi, mengganggu pengguna jalan. Kita hadirkan hadis Nabi SAW, hadis sahih rawahu Muslim, min hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, laqad ra'aitu rajula yataqallabu fil jannati min syajaratin qata'aha fi min zahri tariq kanat tu'zin nas. Artinya, kata Rasulullah, aku melihat seseorang di surga, kata Nabi, dia tertidur-tidur di tangkai pohon yang sangat rindang. Kemudian aku bertanya, itu siapa ya Jibril? Jibril menjawab, orang ini dulu pernah menyingkirkan tangkai pohon yang mengganggu pengguna jalan. Oleh Allah diganti dengan pohon yang sangat rindang di surga. Berarti kalau kerikil yang kita singkirkan, Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan ganti dengan istana di surga. Al-jaza min jinsil amal. Ada istilah kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Artinya ganjaran itu sesuai dengan pekerjaannya. Kalau tangkai pohon yang dihilangkan atau duri yang dihilangkan, Allah ganti dengan pohon yang rendah. Berarti kalau kerikil yang dihindarkan atau dibuang, diganti dengan istana rumah di surga.
Ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan salah paham. Setelah pulang dari sini, ambil kapak, ambil pacul, semua polisi itu dicongkel semuanya. Ini ganti Allah sama istana surga, bukan gitu. Nanti dimarahi sama Pak RW. Jadi maksudnya adalah batu-batu liar, bukan polisi tidur, karena itu sudah sengaja dipasang oleh Pak RW. Bapak Ibu sekalian, sampai kita di masjid berjumpa dengan teman kita, meskipun sesama takmir, sesama warga Tegal Gondong, tapi dia tinggal di seberang, kita salaman. Kita hadirkan hadis Nabi, sahih juga. Rasul kita bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa." Yang artinya, tiada seorang dua muslim yang berjumpa lalu mereka saling salaman kecuali Allah mengampuni dosa mereka sampai mereka berpisah. Dalam hadis yang lain, dosa-dosa mereka berjatuhan ibaratnya daun-dedaunan yang berjatuhan dari pohonnya di musim gugur sampai mereka berpisah. Hadis sahih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita dengar azan, kita diam sejenak. Mendengar azan, kemudian kita hadirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, rawahu Bukhari. Artinya, barang siapa yang mengikuti azan kemudian dia berdoa tadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan syafaatku di akhirat. Rawahul Bukhari. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika orang azan kita dengarkan dan kita berdoa, kita akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat sebagai qobliyah. Kita ingat hadis Nabi SAW. Qobliyah itu manfaatnya besar. Rasul kita bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah, idza salat sa'iru 'amalihi, wa idza fasadat sa'iru 'amalihi." Amal yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Jika salat itu beres kata Rasulullah, maka amalan saleh yang lain juga akan diperiksa. Tetapi jika salatnya sudah tidak lulus, maka amalan yang lain tidak diperiksa. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ada seseorang yang diperiksa salat fardunya Bapak Ibu sekalian. Ternyata salat fardunya banyak bolongnya, banyak lukanya, banyak kekurangannya. Kemudian oleh para malaikat dimasukkan dalam kotak, tidak lulus. Tapi datang perintah dari Allah bahwasanya jangan masukkan dulu dalam kotak si fulan ini, tetapi coba cek dulu, buka dulu lembaran amalan sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya. Kemudian diperiksa oleh para malaikat. Ternyata qobliyah ba'diyahnya lengkap. Kemudian Allah berfirman, sempurnakan sholat fardu hambaku dengan sholat sunnahnya. Kita hadirkan itu bahwa kita sholat sunnah bukan hanya sekedar begitu, tapi ini adalah manfaatnya. Kita lihat jamnya, masih ada 5 menit untuk qomat misalnya. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya tentang doa? Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa yang diucapkan antara azan dan qomat tidak tertolak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, setelah kita sholat, kita pulang. Kita pulang. Jangan sekedar jalan, jangan sekedar ngobrol, tapi ingat hadis Nabi SAW. Hadis sahih muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah. Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kana misla zabadil bahri. Muttafaqun alaihi, artinya barang siapa yang membaca zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, 100 kali dalam sehari kata Nabi,
maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Betapa banyak tawaran-tawaran dari Nabi SAW yang tidak butuh biaya, itu menjadi rutinitas kita setiap hari. Maka mulai sekarang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini sehingga Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya, sehingga kita naik satu tingkat, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawal hati kita menjadi kita orang yang istiqamah, sehingga kita keluar dari Ramadan ini dan kita sudah tidak punya dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berhak untuk beridul fitri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.